yang selama ini udah dibenteng tanahnya oleh Pak Jenderal ini kan belum ada sebagian yang udah lunas. Mohon maaf Pak, kita potong, bukan Pak Jenderal Pak, Ari Triyono. Ya, itu ada yang sudah lunas menurut informasi Pak Umi sebagai istilahnya moderator tanahnya, ada yang sudah di DP ya gitu kan, dan ada yang sama sekali belum dibayar. Jadi itu tuntutan warga yang pertama masalah lahan, karena lahan mereka ini kan sudah di DP. Yang kedua ini Pak Lurah CS dan Pak N ini masalah barang-barang atau material yang disuplai ke sini, betul kan? Ya. Itu karena mereka itu merasa dirugikan sampai sekarang istilahnya belum dibayar. Itu mungkin besarannya berapa, kerugiannya berapa, saya tidak tahu. Variatif. Itu mungkin variasi, itu mungkin antara warga masyarakat lahan ini yang di apa namanya? Saya kan gini Pak Kapolsek, supaya saya kenapa? Sebentar, jangan dipotong dulu Pak. Mohon Ini maaf. Pak En kerugiannya berapa? Yang penting mudah-mudahan dengan kejadian ini yang diharapkan oleh saya ini cepat ada solusinya, masyarakat cepat diberesin, mungkin gitu Pak. Terus yang istilahnya material kayak Pak En dan Pak Lurah cepat diselesaikan. Jangan sampai sebab tadi ada kalimat dari warga, dari para korban ini, apabila unjuk rasa ini tidak ditindaklanjuti atau tidak ada kepastian yang jelas atau jawaban yang jelas, ini dikhawatirkan oleh saya jangan sampai terjadi lagi demo yang akan besar berikutnya itu kan. Jadi sekali lagi saya sebagai kepala desa di sini karena wilayah kejadiannya di Desa Bantarjati mengharapkan tertib Pak, mengharapkan ini mudah-mudahan ini ada solusi yang terbaik. Mungkin itu saja Pak Kapolsek. Ya. Ini, terima kasih Pak Kapolsek, Pak Bu. Ya, terima kasih dengan Pak Kapolsek dan juga Pak Bu. Wakil Sukasina. Ini saya sebagai pekerja Pak. Saya bekerja dari Boyolali ke sini merantau dan saya bekerja habis dari nilai 4,2 miliar. Ada semua bukti transferan baru dikasih 2,2 miliar. Jadinya masih 2 miliar. Sedangkan waktu masih kita bisa komunikasi, waktu terakhir nih Pak Kapolsek, mana SPK-nya ketika debat? Saya pernah nggak kasih SPK? Saya pernah nggak kasih PO? Silakan tuntut, kan gitu. Udah kita ngalah, karena ini proyek bukan proyek PT, karena ini proyek pribadi, ya kan Pak? Artinya kepercayaan, dan kepercayaan itu ini semua teman-teman mandor, entah kontraktor di sini, semua dirugikan, begitu Pak Kapolsek. Dan saya mohon perkara ini karena Pak Ari Triyono itu bukan orang sembarang orang, tapi dengan adanya dukungan dari warga masyarakat kecil dan keringat putih, ini semua keringat putih Pak Kapolsek, insya Allah kita akan menang dengan kemurkaannya sama Ari Triyono. Amun dibilah mindalik, bener Pak, ini keringat putih, mandor nih, mandor 350 juta. Ini mandor, pekerjaan atau pekerja? Ini tangannya satu Pak, iya, Pak. Tinggal tangannya satu Pak Rafa. Ini juga ketipu juga. Ini kan udah nggak mandang. Penipuan itu niat benar-benar menipu kan. Makanya saya berjuang untuk teman-teman. Kalau saya, insya Allah Pak masih bisa makan. Kalau saya pribadi tipu Ari Triyono 2 miliar masih bisa makan. Saya berjuang ini untuk teman-teman ini yang Berapa itu Pak? Berapa? Iya. Berarti ada di angka 500-an. Nah, tuh. Kang Dang. Pekerja, Pak Prapto pekerja ya? 900-an. Upah pekerja. Kan nggak jelas totalnya berapa, jadi numpuk. 938. Air berapa? Kurang lebih 500. 500 juta. Bukan Mas itu berapa? kuli. Nanti 350. Nih Pak Ini Kapolsek. jebot. Iya. Dan ini nanti Pak Kapolsek, ini nanti akan kita hashtag dan saya nanti akan pribadi langsung video ini kita viralkan, langsung kita kirim ke KDM sama Prabowo. Saya punya nomornya Prabowo dan saya punya nomornya KDM. Akan saya kirim langsung ke pribadi biar ada tanggapan. Karena apa Pak? Inilah orang-orang kayak Pak Ari Triyono ini. Saya tidak bisa habis pikir Pak. Kenapa keringat putih
begitu diabaikan. Padahal tanggung jawab mereka ini tulang punggung keluarga Pak, kerja berbulan-bulan di sini. Nggak ada hasilnya, malah jual segala macam. Ada yang cerai nih Pak, yang namanya Hari. Hari listrik nih, gara-gara ini nggak dibayar, semua dijual asetnya, akhirnya cerai. Dan sekarang hidupnya belangsak. Itu yang masang Nyusahin. Iya. Iya, Pak Lurah, Miliar. punten tambahan itu bukan Pak En tapi orang-orang material sini. iya. Pak En tuh disuruh apa Pak En? Ya saya kan dijebak, suruh utang material. Ya, Tolonglah itu Pak bukan En. dijebak Pak En. Ya namanya itu utang material. Itu kan harusnya ada pembayaran juga. Jadi Iya, dijebaknya iya. tuh merasa Ada dijebaknya tuh pembayaran. gitu, disuruh minta. Yang kedepannya. Iya, bukan dijebak, Pak. Dijebak mah. Dijebaknya tuh karena disuruh dia yang minta, janjinya mau dibayarin seminggu enggak. Lagi demo, Itu jebakannya. lagi demo, lagi demo. Pak Ku, mungkin ini ya. Mangga, Enggak mangga. apa-apa. Kata Jati. Terima kasih nih atas situasi yang kondusifnya. Pertama mungkin terkait masalah bahasa demo nih. Karena kalau bahasa demo kan harus ada izin segala macam. Kalau ini kita bahasanya audensi lah. Audensi, Audensi, orientasi. iya audensi mau menanyakan tentang hak-hak dari rekan-rekan semua yang merasa belum dibayar baik material maupun lahan. Makanya saya kan pakai proses izin sama security sama penanggung jawab di sini ya supaya menyampaikan ke Pak Ari. Yang kedua mungkin kalau kita bisa bedakan bahwasanya ada dua kelompok nih yang merasa dirugikan yang belum dibayar, Tani sama yang punya lahan sama pekerja material kan gitu ya. Terkait masalah totalannya kan Masing-masing. Masing-masing. Ya, makanya saya bawa orangnya Pak. Kalau saya yang cerita ke Mas Joko 2 miliar, nggak ada orangnya kan disangkanya ini. Ini nggak sebagian Pak, masih banyak yang belum dibayar. Yang tukang aluminium, tukang apa banyak? Iya banyak. Tukang plafon. Soalnya karena jauh Pak, ada yang anaknya sakit, orang Arab itu sakit. Iya orang Arab tuh. ya nih pemainnya. Karena di sini kan nggak ada perwakilan dari Pak Ari, betul nggak? Orang-orang yang dirugikan semua nih, Iya. orang yang belum dibayar ya. Iya. Salah satu caranya mungkin kata Pak Lurah ini mau tag, ya, Iya. betul nggak? Iya. Ya istilahnya dipiralkan Iya. lah, Iya. supaya ada perhatian dan atensi. Kan? Iya. Karena saya sendiri juga nggak punya nomor HP Pak Ari. Terus Mungkin Pak Ku juga nggak punya. mohon maaf Pak Kapolsek ini kita Pak Kapolsek kita potong untuk nanti yang kedua kalinya kita nanti akan melalui prosedural Pak. Dan kita nanti akan ada kuasa hukum untuk yang ke-7 hari ke depan akan kita datangkan kuasa hukum dan nanti ada tembusan resmi kita demo dan kita nanti akan lebih datangkan masa yang lebih besar lagi kalau seketika ini tidak ada tanggapan. Dan Pak sini Pak Security ini nanti mungkin bisa Pak Security menyampaikan untuk hal kecil ini, tapi kalau memang tidak ada tanggapan mungkin kita bisa up lagi untuk yang lebih besar lagi karena kita anak negara. Siapa lagi Pak yang kalau nggak kita minta tolong sama negara, Boleh. ya kan? Ini kasihan ini Pak, kasihan bener masyarakat. Kalau saya bisa makan Pak, bener, tapi kasihan nih pekerja-pekerja keringat putih, masyarakat petani Mungkin ini. Pak Lurah nanti terkait untuk yang kegiatan yang kedua kan tadi secara prosedural mau ditempuh ya Pak? Iya. Ya minimalnya 5 hari sebelum kegiatan udah ada surat ya, tembusan. Iya. tembusannya ke Polres saja. Ke Polres, Iya. oke siap. Ya, karena saya tadi malam tuh Pak dadakan, makanya saya telepon. Ya makanya kita bahas nih bahwa ini bukan demo, Demo, iya. ini audensi, Audensi. Cuman kebetulan yang model audensinya kan nggak ada. Nggak ada. Ini mah rata-rata yang belum dibayar Yang semua belum kan? ya, itu. meluapkan untuk Iya. kasihan masyarakat. Jadi biar Pak Kapolsek melakukan pimpinan yang di atas lagi. Pak, ada Pak kegiatan Security seperti ini adalah audit. nanti sampaikan. Jadi kalau pengertian demo Sampaikan itu kan harus di 7 hari nggak datangkan. Ya. Nah nanti ke depan yang disampaikan tadi Pak Lurah bakal ada aksi lagi yang kedua, ya silakan ditempuh, Ya. cuma dikasih waktu interval 5 hari sebelum pelaksanaan sudah merayakan surat. Nah nanti koordinasi dengan Kanit Intel, ya, Oh ya, Kanit Intel, nanti Kanit Intel yang akan mengarahkan ke Polres. Iya. Jadi supaya kita sama-sama menjaga dalam arti kata barangkali ini memang murni pure untuk menuntut haknya kan. Nah barangkali ada masa-masa di luar dari itu yang menyusul
membuat istilahnya kerusakan dan sebagainya yang tidak bertanggung jawab. Ya kan ke sini kan gitu. Makanya nanti siapa pelakunya, penanggung jawabnya, terus jumlahnya berapa. Jadi biar kita deteksi dini dari Polres mungkin dari mana istilah keamanan akan menyiapkan kekuatan personil yang harus ditempatkan di sini. Gitu. Kita kan semua harus menjaga baik yang itu Pak Ari, yang asetnya terutama ya asetnya di sini dalam arti kata walaupun asetnya belum mutlak 100% milik Pak Ari, tapi kan dalam konotasinya substansinya sudah kuasaannya kan udah dikuasai sama beliau. Mungkin itu dari depannya biar posisi aman, tidak ada teguran dan sebagainya. Ya, mohon itu nanti kalau ke depan ya Pak Lurah. Oke, siap. Mungkin itu tambahannya. Pak Propos. Iya benar Pak. Pokoknya kita prosedural Pak. Iya, iya. Jangan sampai kita lepas dari koridor. Iya, terus Om Aen, Pak Lurah, rekan-rekan semua bersyukur saya ucapkan terima kasih nih walaupun situasinya situasi dalam keadaan emosi atau segala macam tapi situasinya masih kondusif aman ya Tidak bisa, anarkis. iya, masih bisa mengendalikan lah. Ini yang kemarin yang tadi kami